Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,16% ke angka 5.763. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham BUMN yang mulai terkena sentimen negatif dan masih ada peluang untuk bergerak turun. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang sebelumnya sangat downtrend dan hari ini mulai bergerak naik. Apakah kenaikan ini merupakan peluang untuk kita entry atau malah kita harus hati-hati pada saham-saham ini? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. WSKT hari ini naik 4% lebih ke harga 990. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, WSKT masih berada di bawah harga 1000. Bisa kita lihat, sebelumnya harga 1000 merupakan support dari WSKT. Sempat menyentuh harga 1000, berhasil rebound, tapi mendekati garis EMA 150 gagal break dan saat ini turun di bawah harga 1000. Dan kenaikan ini membuat WSKT berusaha untuk meretest kembali garis support yang telah dilewatinya. Tapi belum berhasil naik kembali di atas harga 1000 hari ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi secara tren walaupun 1 bulan terakhir ini bergerak sideways, untuk tren jangka menengah WSKT sudah mulai bergerak downtrend. Karena garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Dan dari data broker summary bisa kita lihat WSKT hari ini masih dilakukan akumulasi oleh bandar. Sedangkan asing terlihat masih melakukan akumulasi setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, WSKT bisa kita amati pergerakannya minggu ini. Apabila besok WSKT berhasil naik di atas harga 1000, kita bisa spekulatif buy. Tapi ingat, walaupun berhasil naik, ini bukan berarti trennya akan mulai uptrend kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry pun, teman-teman harus sangat disiplin. Jadi sebaiknya tentukan target cut loss apabila WSKT gagal bertahan di atas harga 1000. Jadi kita entry apabila berhasil naik di atas harga 1000. Target take profit jika kita lihat di sekitar harga 1100 sampai garis EMA 50 dan 150 yang saat ini di harga 1140 untuk garis EMA 50-nya. Dan garis EMA 150 di harga 1160. Jadi kita beli di sekitar harga 1000 atau 1010, take profit targetnya di 1100 sampai 1150. Atau mau tepat di garis EMA 150 di harga 1165. Tapi apabila pada saat kenaikan WSKT berhasil break dari garis EMA 150 ini, saham ini masih bisa di hold. Berarti apabila berhasil break, WSKT akan mulai uptrend kembali. Tapi apabila gagal break, sebaiknya kita take profit. Karena trennya saat ini memang masih kurang bagus. Dan WSKT juga belum ada sentimen positif saat ini. Karena bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UMVR. Hari ini UMVR juga ditutup naik 2% lebih ke harga 5.725. Dan bisa kita lihat, UMVR trennya sebenarnya masih sangat downtrend. Tapi saat mendekati harga 5.500, UMVR masih bisa bertahan. Dan selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat trennya mulai bergerak sideways. Jadi yang sebelumnya sangat downtrend terus bergerak turun. Saat mendekati harga 5.500 trennya mulai sideways. Dan saat ini sudah mulai rebound dari support di harga 5.500. Jadi ini merupakan awal yang bagus untuk UMVR. Tapi memang seperti saya jelaskan, ini masih belum konfirmasi bahwa UMVR telah berhasil break atau sudah berhasil reversal trend dari downtrend ke uptrend. Ini baru mau reversal trend. Apabila masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50, UMVR masih akan lanjut downtrendnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing bisa kita lihat memang dalam 1 bulan terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham UMVR. Jadi asing terlihat
masih terus akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar, tapi terus tiap hari melakukan akumulasi. Jadi walaupun harga turun, asing terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat dalam 1 minggu ke depan UMVR masih berpotensi untuk bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk naik mendekati harga 6.000 yang merupakan resisten saat ini. Dan jika kita lihat masih ada satu resisten minor di sekitar harga 5.850. Jadi masih ada 2 resisten yang saat ini masih bisa menahan kenaikan dari saham ini. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan telah berhasil membeli di sekitar harga 5.500, take profit apabila terlihat masih gagal break dari kedua resisten ini. Tapi apabila ingin hold karena saat ini support di harga 5.500 masih bisa menahan penurunan dari saham UMVR, hold saja. Apabila mulai terlihat tanda-tanda perbalikan arah, maka harga yang teman-teman beli di 5.500 sudah lumayan murah. Tapi hati-hati apabila ternyata setelah gagal break dari resisten di harga 6.000 UMVR turun menembus support di 5.500, UMVR akan lanjut downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun ke harga 5.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari ini naik 2% lebih ke harga 725. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MAPI sudah kurang bagus karena telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi saat ini MAPI masih bertahan di atas support di harga 700. Bisa kita lihat 3 kali MAPI menyentuh harga 700 dan masih berhasil rebound. Sedangkan untuk garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat garis EMA 150 di sekitar harga 770, sedangkan garis EMA 50 di harga 775. Jadi apabila berhasil rebound tapi masih gagal break dari kedua resisten ini, MAPI masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 700. Dan apabila harga 700 terlewati, MAPI akan lanjut downtrendnya. Jadi secara tren walaupun berhasil rebound hari ini, trennya masih kurang bagus. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPI masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini. Jadi walaupun dekat dengan support di harga 700, MAPI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 150. Jadi MAPI masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 750 sampai 770. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 700, bisa pertimbangkan untuk swing trade pada saham ini. Jadi take profit apabila terlihat gagal break dari harga 750 sampai 770. Setelah itu tunggu kembali di harga 700 apabila teman-teman baru mau entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. BTPS hari ini naik 1% lebih ke harga 2.710. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren di BTPS saat ini masih bergerak sangat downtrend. Setelah sebelumnya terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Jadi BTPS sempat rebound dari support di harga 2.800, tapi saat naik menyentuh garis EMA 50 gagal break dan saat ini telah turun di bawah support di harga 2.800. Dan hari ini sempat rebound sementara tapi masih berada di bawah harga 2.800. Dan bisa kita lihat karena penurunan dalam 1 minggu terakhir ini sudah lumayan dalam, wajar ada kenaikan sementara. Tapi ini bukan berarti tanda-tanda reversal trend. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga ada satu candle hijau terus turun, ini juga ada satu candle hijau tapi masih melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, kita bisa amati saham BTPS, tapi saran saya tunggu BTPS berhasil naik kembali di atas harga 2.800 baru kita ikutan entry. Karena apabila dalam 1 minggu ini BTPS masih melanjutkan kenaikan tapi saya menyentuh harga 2.800 gagal break, maka ada potensi untuk lanjut turun kembali menuju support berikutnya di harga 2.500. Jadi setelah 2.800, support berikutnya di harga 2.500. Jadi kita tunggu dia meretest kembali harga 2.800, apabila berhasil break kita bisa ikutan entry, take profit apabila gagal break di harga 3.000 atau target take profit berikutnya apabila break di harga 3.000 di garis EMA 50.
Tapi apabila dia gagal break, sebaiknya jangan entry dulu karena potensi bisa lanjut turun menuju support di harga 2.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.